Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban agama, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat dan majelis yang kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhadharah yang pertama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah sebenarnya sudah cukup menjadi bekal untuk seorang menghadapi problema dalam kehidupan. Ini salah satu perkara yang sangat penting. Ketika seorang telah mengetahui bahwasanya apa yang sedang dia hadapi itu adalah ibadah, maka akan menjadi ringan apa yang ada di hadapannya. Seorang kalau tahu pahala yang besar, seorang kalau tahu ada sesuatu yang dituju dari beban-beban yang dia hadapi, akan memperingan sesuatu yang berat tadi. Namun berbeda ketika seorang jahil, seorang tidak mengetahui tentang akibat yang baik atau hakikat apa yang sedang dia tempuh, maka dia tidak akan mampu untuk membawa dan menanggung beban yang dia pikul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sangat indah, yang telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini. Dan pembahasan kita sesungguhnya termasuk salah satu pembahasan untuk mengenal lebih dekat keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Karena Islam telah mengajarkan segala sesuatu yang kita butuhkan, terlebih sesuatu yang kita setiap hari menghadapinya. Orang berkeluarga itu bukan sehari dua hari, kan gitu ya. Kepinginnya ya nganti kaki-kaki nini kan demikiannya. Kaken-kaken ninen. Artinya orang berkeluarga ini selalu butuh bimbingan. Bukan hanya ketika sebelum menikah, bukan hanya ketika akad nikah, tidak. Namun seterusnya. Dan hubungan suami istri ini diharapkan juga akan terus sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam telah mengajarkan segala sesuatu itu, termasuk hal-hal ini.
hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia di dalam dia berkeluarga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam berumah tangga, suatu hal yang mustahil seorang tidak mendapatkan apa? Problema. Suatu hal yang pasti seorang akan mendapatkan masalah, problema dalam kehidupan. Jangankan kita, para nabi, para rasul, sayyidu waladi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendapatkan apa? Cobaan-cobaan dalam beliau berumah tangga. Tidakkah kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji rasulnya, menguji kekasihnya dalam sebuah kasus yang cukup besar. Bukan hanya membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sempit, namun juga kaum muslimin, para sahabat. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh melakukan apa? Zina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang menyebarkan berita-berita ini, sehingga menyebabkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan problem dalam kehidupan beliau. Bukan sehari dua hari, waktu yang sangat lama, sampai kemudian turunnya firman Allah dalam surah apa? An-Nur, yang kemudian menyelesaikan problem besar ini. Dan yang patut kita lihat adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah, problema dalam kehidupan beliau ini. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah? Tidak. Ala kulli hal, akhir dari musibah ini adalah kebaikan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagi kaum mukminin. Menjadi kebaikan juga bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat kesedihan Aisyah, dan Aisyah tahu betul bahwasanya beliau terbebas dari tuduhan ini, tahu betul. Sampai ada harapan dari Aisyah, beliau berharap seandainya Allah menurunkan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang membebaskan tuduhan tersebut. Namun ternyata bukan hanya mimpi. Allah menurunkan surat khusus, yaitu surah An-Nur, yang membebaskan tuduhan zina kepada sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih menunjukkan tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya tidak menyangka dan saya merasa kecil seandainya masalah saya disebut dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini dan pembebasan tuduhan Aisyah dari zina ini di dalam ayat yang selalu dibaca ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Wal khulasah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah mesti akan dirasakan oleh seorang yang mengarungi kehidupan dunia ini, mengarungi kehidupan berumah tangga. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dan Allahu a'lam, seandainya kita yang mendapatkan ujian yang seperti apa yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita hadapi, atau apa yang akan kita lakukan jalan-jalannya. Tentunya ini toladan yang sangat baik, yang perlu kita berhenti untuk memahaminya dan mengambil faedah-faedah darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sebutkan, ya, bahwasanya problem rumah tangga itu mesti akan muncul dalam kehidupan kita, pasti. Ada banyak faktor yang menjadi perkara yang bisa dipastikan akan memunculkan problem dalam kehidupan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah dan penuh kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Lemah dalam segala hal. Dan juga manusia banyak sekali kesalahan. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun." Semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelemahan ini sifatnya umum. Ayat tadi dan hadis tadi sifatnya umum kelemahan itu. Bukan hanya dari pihak laki-laki saja atau dari pihak perempuan saja. Kedua pihak ini lemah dan kedua pihak ini banyak salah. Sehingga kekurangan-kekurangan ini sangat potensial untuk memunculkan masalah dalam keluarga. Ya. Orang menyangka istrinya itu hebat. Demikian juga sang istri menyangka suaminya itu super. Namun begitu telah bertemu, mulai dia dapatkan kekurangan demi kekurangan, dia dapatkan kesalahan demi kesalahan. Iya, ini problema sudah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lebih khusus lagi bagi kaum wanita, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dhila. Wa inna a'waja syai' fi dhila'i a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastausu bin nisa'i khairan." Ya. Ini secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana wanita, yakni bagaimana istri-istri kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Wasiat kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada istri, membimbing mereka dengan baik. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Dan yang paling bengkoknya adalah bagian atasnya. Jadi demikian fitrah wanita itu bengkok. Kalau seandainya kita paksa yang bengkok ini untuk kita luruskan, apa yang terjadi? Kasar tahu, engkau akan mematahkannya. Namun kalau dibiarkan saja, juga akan terus bengkok. Maka diperintahkan untuk sabar kita sebagai laki-laki, fastausu bin nisa'i khairan. Ya, untuk kita membimbing, untuk kita memberikan nasihat, untuk kita selalu berbuat baik kepada istri-istri kita, baik di dalam kita membimbing mereka, menuntun mereka, tentunya dengan ilmu, dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, betapa besar Islam mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Betapa besar Islam mengajar kita untuk sabar dalam kita membina rumah tangga kita, istri kita, agar terus terjaga di dalam keharmonisan, di dalam kebaikan, dan bisa menyelesaikan segala macam problematika dengan baik. Wabillahi taufik. Ini di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Sekali lagi, kenapa banyak sekali masalah, dan masalah itu mesti ada dalam keluarga? Karena ini yang pertama, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya, dan banyak punya salah, ya. Jadi jangan kita menganggap apa yang di hadapan kita, yaitu istri, atau sebaliknya istri menganggap apa yang ada di hadapannya suami adalah orang-orang yang tidak punya salah, orang-orang yang tidak punya kekurangan, ya, tidak seperti itu. Maka kekurangan-kekurangan ini sangat potensial untuk menumbuhkan, memunculkan adanya problematika dalam rumah tangga. Walhamdulillah. Baik. Ini sebenarnya saya tidak pantas untuk menyampaikan masalah ini, ikhwan. Ya. Baik. Ini banyak. Kalau
diistilahkan itu nguyai segoro, ya kan. Ada yang lebih lama berkeluarga, alhamdulillah masih bisa berlayar, ya. 30 tahun, 40 tahun, ya. Berarti dia bisa menjalankan perjalanannya dengan baik, ya. Baik. Namun mudah-mudahan apa yang sedikit ini ya, sebagai upaya kita murojaah bersama, ya, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita insyaallah. Kemudian yang kedua, ikhwan, di samping asalnya manusia juga banyak salah dan juga lemah, ini menjadi faktor yang sangat potensial untuk menumbuhkan masalah dan problematika keluarga. Yang kedua juga adanya upaya dari musuh kita, syaitan. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayatnya mengingatkan tentang bagaimana musuh kita ini, iblis dan bala tentaranya, syaitan. Permusuhan itu sudah ada sejak dulu, sejak Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat ketika Allah telah menciptakan Adam, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salatu wasallam, berilah penghormatan kepada Adam, sujud kepadanya. Maka semuanya sujud illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Dan dia adalah dari kalangan jin, yang tadinya dia bersama dengan barisan malaikat, ya. Kemudian fafasaqa an amri rabbih, dia fasik, dia mengingkari perintah Allah, menjadi orang-orang yang kafir, dan dia memancangkan permusuhan kepada kepada Allah dan juga Bani Adam. Jika dengan bapak kita iblis juga demikian, maka sudah sepantasnya kita menjadikan dia sebagai musuh. Namun sebagian manusia, banyak dari manusia justru menjadikan syaitan sebagai wali-walinya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kemudian setelah kita tahu permusuhan iblis dan bala tentaranya kepada manusia, permusuhan iblis kepada Adam, kemudian kita menjadikan iblis sebagai penolong-penolong kita yang kita ikuti? Bi'sa lil zalimin badala. Sungguh betapa orang-orang yang zalim itu telah menjadikan pengganti yang sangat buruk. Yang seharusnya dia menjadikan Allah sebagai walinya, menjadi syaitan sebagai sebagai wali dan temannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini salah satu faktor yang kemudian muncul banyak problematika dalam keluarga, problematika dalam kehidupan berumah tangga. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih tentang bagaimana permusuhan iblis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu mengatakan, ya, kita perhatikan sabda Rasul ini. Rasul mengatakan, inna iblis, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya, arsy-nya di atas air.
Kemudian iblis mengutus pasukannya, disebarkan pasukan-pasukannya, disebarkan dari kalangan jin. Dan yang paling dekatnya kedudukan dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia itu yang paling didekatkan dengan iblis. Iblis ini ya yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sujud. Dan dia berjumpa dengan Adam alaihissalatu wassalam. Adapun anak turunnya ya, itu jin, bisa mati dan seterusnya. Adapun iblis, dialah yang diberi tunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai hari kiamat. Ya. Baik. Disebutkan dalam hadis ini, orang yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnah. Datang di antara pasukannya kepada iblis. Wahai iblis, saya telah melakukan ini dan itu. Ya. Membuat fitnah di tengah manusia. Kata iblis, kamu belum melakukan sesuatu. Ya. Fitnahmu itu masih kecil. Kemudian datang yang lain atau datang membawa berita. Ya. Wahai iblis, saya telah mendatangi fulan, saya tidak meninggalkan fulan, saya menebarkan fitnah kepadanya sampai saya meninggalkan dia dalam keadaan dia telah bercerai, berpisah dengan apa? Dengan istrinya. Farraqtu bainahu wa baina imraatih. Farraqtu bainahu wa baina imraatih. Saya telah memisahkan dia dengan istrinya. Kemudian tentaranya ini dia dekatkan kepada iblis dan dipuji-puji oleh iblis. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Ya. Di antara faedahnya bahwasanya problematika yang ada dalam keluarga kita, ya, pada kehidupan berumah tangga itu tidak lepas dari gangguan apa? Gangguan syaitan, iblis. Ya. Dan kita tahu iblis, ya, telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memusuhi manusia. Ya. Taib. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, maka sungguh aku akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari samping kanannya, dari samping kirinya. Aku ganggu mereka, aku fitnah mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur kepadamu, ya Allah." Dia telah berjanji di hadapan Allah untuk mengganggu manusia, memfitnah manusia. Dan ini di antara fitnahnya. Dibisiki, dihembus-hembuskan kepada suami, kepada istri, ditanamkan kebencian, dikompori problematika yang ada, sampai memisahkan keduanya dalam keadaan membenci, dalam keadaan rusak rumah tangganya. Yang menjadi korban bukan suami istri saja, anak-anaknya juga demikian, ya. Bahkan keluarganya juga demikian, memutuskan silaturahmi antara dua keluarga, bahkan satu keluarga juga demikian. Luar biasa, ya. Syaitan. Bahkan di antara problema itu, setelah seorang berpisah, bukan hanya meninggalkan keluarganya, meninggalkan agamanya, meninggalkan manhaj yang benar, meninggalkan jalan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Yang tadinya dia memakai kerudung sampai lepas, ya. Yang tadinya dia menutup auratnya dibuka semuanya. Ini bukan hanya berpisah saja, akibat berikutnya juga demikian. Fitnah dari iblis dan bala tentaranya ini, ya, tidak lepas dari munculnya problematika yang ada dalam apa? Dalam keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita sebutkan di sini sebab-sebab ini agar seorang menyadari, ya, dan seorang lebih mengendalikan diri ketika dia mendapatkan apa? Problematika dalam keluarganya. Seperti tadi yang pertama juga, ketika seorang tahu ini adalah ibadah, sudah orang akan sabar, ya atau tidak? Pasti demikian, pasti. Ini ibadah kepada Allah. Saya sedang dilihat oleh Allah. Saya sedang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Bagaimana saya menghadapi problema ini? Dan seterusnya. Ibadah yang besar, yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya syaitan tidak lepas dari problematika yang ada dalam keluarga, ya,
adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Di dalam Kitabus Syiyam atau Kitabul I'tikaf. Disebutkan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang i'tikaf, ya. Kemudian salah seorang istrinya menjenguk, yakni Safiyah bintu Huyai, datang masuk dalam masjid menemani Rasul i'tikaf, berbicara, berbincang-bincang di tengah malam. Kemudian setelah itu Safiyah berpamitan untuk pulang kembali ke rumahnya. Maka diantar oleh Rasul SAW sampai ke depan pintu masjid. Rasul tidak keluar karena beliau sedang apa? I'tikaf. Ya, sedang i'tikaf. Kemudian ketika Rasul mengantarkan Safiyah di depan apa? Di depan masjid, datang dua orang lewat. Dua orang sahabat. Begitu sahabat ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita, dia segera berjalan cepat. Dua orang ini berjalan cepat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil keduanya. Wahai fulan, wahai fulan. Wanita ini Safiyah. Wanita ini adalah apa? Safiyah. Yani istri saya, bukan wanita lain. Ya. Baik. Kemudian para sahabat ini, dua orang sahabat ini mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Intinya, saya tidak mungkin husnul as-su'udzan kepada siapa? Kepada Rasul. Intinya demikian, wallahu a'lam. Ya. Subhanallah ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya fulan, sesungguhnya syaitan itu berjalan, ya, melalui apa namanya? Jalan darah, aliran darah manusia. Ya, bisa jadi kamu tidak memiliki suudzon, tapi syaitan. Ya. Syaitan bisa jadi membisik-bisikkan apa namanya? Kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Ya. Dan ini salah satu bukti bahwasanya apa? Syaitan punya peran di dalam apa? Dalam masalah yang muncul dalam keluarga. Baik. Para sahabat jauh dari suudzon, apalagi kepada siapa? Rasul. Mustahil kan demikian. Ya. Tapi di sini ada faedah penting bagi seorang suami. Kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa menjadi sebab goncangnya keluarga, menjadi sebab mungkin orang suudzon, hendaknya dia membela dirinya, melakukan tindak preventif agar tidak terjadi apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Seperti diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Coba kalau kita yang mengalami yang seperti ini, ya kan? Ya. Sudah kita mungkin banyak orang tidak suka misalnya kan? Ya. Kemudian kita tampak sedang bersama dengan wanita yang padahal wanita itu adalah mahram kita. Ya. Mahram kita tapi qadarullah belum mendapatkan hidayah, masih memakai apa? Belum memakai apa? Kerudung, belum memakai, ya, masih seperti itu. Ya, mahram kita. Ya. Mungkin ibu kita, mungkin adik kita, bibi kita berjalan dengannya, kita tuntun ibu kita, ya kan. Tapi orang melihat, wah ini payah ini, nah. Cari wis ngaji tapi, nah. Ya. Beritanya apa? Cari istri lain. Ya. Dia tidak apa namanya, tidak merasa puas dengan yang sudah berjilbab, cari yang tidak apa namanya berjilbab. Nah, kan repot kan seperti itu. Ketika seorang berusaha membela diri, ini ibu saya, nah, orang akan apa namanya hilang suudzon itu. Al-khulasah, kesimpulannya, syaitan menjadi sebab di antara sebab-sebab apa yang memunculkan problema dalam keluarga, dalam kehidupan seorang manusia bersama dengan istrinya atau suaminya. Wal akhir, yang terakhir ikhwan, di antara dalil yang mungkin perlu kita sebutkan di sini agar seorang berhati-hati. Di samping dalil-dalil tadi juga ada faedah-faedah untuk kita menyelesaikan problematika. Juga menunjukkan bahwasanya syaitan tidak lepas dari ini. Syaitan tidak lepas dari masalah yang muncul dalam keluarga. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbicara tentang sihir yang diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia mempelajari dari keduanya, yakni dari Harut dan siapa? Marut. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia mempelajari dari keduanya Harut dan Marut ilmu sihir yang dengan itu memisahkan antara suami dengan apa? Dengan istrinya. Dan sihir itu ya tidak lepas dari isti'anah, meminta pertolongan kepada apa? Syaitan. Sehingga sihir juga salah satu yang menjadikan masalah problema dalam kehidupan. Tahu banyak orang-orang yang buruk, orang-orang yang ingin merusak hubungan baik seorang suami dengan istrinya, melakukan sihir dengan berbagai macam sihir untuk memisahkan apa? Keduanya. Baik. Dan seandainya problemanya adalah karena sebab sihir, tentunya pengobatannya juga dengan apa? Dengan yang diajarkan. Jadi problema banyak sekali, termasuk problema ini. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pernah Allah takdirkan terkena sihir. Terkena sihir. Bukan karena saya ulangi. Rasul SAW pernah terkena sihir, namun di sini terang oleh para ulama, sihir yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menimpa akal beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya menimpa badan beliau. Seperti sakit-sakit biasa. Dan ini sebagai dalil juga bahwasanya beliau adalah manusia biasa yang tidak berhak untuk apa? Diibadahi. Namun cepat sekali datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari sihir yang dilakukan oleh Labid ibnu A'sam, salah seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terkait dengan keluarga beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ini dua hal mungkin yang ingin kita sampaikan. Di antara sebab kenapa terjadi problem rumah tangga, ya. Dua hal ini mungkin menjadi bekal yang menjadi seorang lebih berhati-hati lagi dan tenang ketika dia menghadapi apa? Menghadapi masalah dalam keluarganya. Ya. Mungkin bisa jadi sebabnya adalah yang pertama, atau sebabnya adalah kedua, atau dua-duanya juga memiliki peran munculnya apa? Masalah dan problema dalam kehidupan kita. Wallahu taala alamu bissawab. Sampai jam berapa, Mas? Sudah ya? Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk season yang pertama ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.